Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Selasa Wage ya, si pahit lidah ya. Ada sebuah komentar ya dari saudara kita. Saya ini si pahit lidah. Ketika ngomong ya, terjadi ya. Tapi dalam kondisi tersakiti, terdalimi, itu bukan sebuah kebanggaan ya. Justru itu malah petaka ya. Karena apa? Tidak ada ujungnya gitu loh ya. Artinya kamu akan merasa berdosa gitu loh ya. Dan itu Anda akan bawa sampai mati ya. Misalnya ya, kamu disakiti oleh si A ya. Terus kamu itu batin sing elek atau berucap yang jelek. Terus kejadian si A ini meninggal dunia, emosimu akan berkata, wapokmu kapan gitu. Karena kamu sudah menyakiti saya. Akhirnya muncul ujub, muncul kesombongan, akhirnya muncul berbangga diri bahwasanya Selasa Wage si pahit lidah. Lah, ya. Doa orang teraniaya itu pasti dikabulkan ya. Lah, kondisimu semacam ini ya, itu kan dalam kondisi negatif gitu ya. Dalam kondisi emosi gitu. Ya, sesuatu yang dihasilkan dari emosi itu negatif ya. Tuhan yang mengabulkan ya. Ketika kamu bisa pikiranmu negatif, tindakanmu negatif, batinmu negatif, pasti terjadi. Artinya cipto rasa karso ini terpenuhi dalam versi negatif. Lah, basic dukun ilmu hitam ya, itu punya itu ya, punya si pahit lidah. Biasanya ya, coba anda kalau tidak percaya ya, dukun ilmu hitam, dukun sihir, dukun telur, dukun santet, dukun lintrik, dukun apa meneh, itu pasti lahir ya dari sakit hati ya, dan diolah menjadi sebuah kekuatan si pahit lidah ya. Tapi kalau teman-teman Selasa Wage mampu mengendalikan, ketika kamu tersakiti, kamu mampu mengendalikan, itu pun juga akan muncul si pahit lidah, tapi tidak kamu lontarkan ya. Artinya bukan keluar dari ucapanmu, bukan keluar dari tindakanmu, bukan keluar dari batinmu. Ketika kamu tersakiti, itu alam itu akan merespon ya. Tapi kamu mampu mengendalikan emosi amarah di dalam dirimu ya. Jadi kondisi ini juga bisa dibentuk ya. Ketika teman-teman Selasa Wage ini spiritualnya kuat, ibadahmu kenceng, tirakatmu kenceng, sama ya, akan muncul si pahit lidah. Tapi terkontrol, yang ini terkontrol ya. Dan tidak akan keluar ya, tapi efeknya gitu ya. Ibarat kamu itu terprotek ya, terprotek dengan spiritual yang kamu jalankan. Beda ketika kita ini katakanlah muncul karena dendam, karena emosi, kejadian teman-teman, dan itu penyesalan seumur hidup. Loh ya, saya bisa ngomong semacam ini kenapa? Saya pernah mengalami kondisi itu gitu loh ya. Ketika tersakiti ya, pada waktu itu ya, langsung saya protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok saya diginikan gitu? Salah saya apa ya? Kurang apa saya Tuhan? Apa yang terjadi? 30 menit ya dari tempat itu ya, saya tersakiti itu ya, mananya ditabrak truk, patah 3 ya. Itu saya merasa bersalah yang sangat luar biasa. Artinya rasa sakit yang saya alami ya, itu masih lebih besar ya
penderitaan dia gitu. Ya, sehingga saya bisa melepaskan rasa sakit, muncul rasa kasihan. Ya, saya datang minta maaf, ya, tidak dimaafkan. Ya mungkin merasa malu ya. 1 minggu ya, minggu kedua saya datang lagi. Ya, saya datang lagi, ya, dia yang minta maaf. Ya, oke lah, kita damai saja gitu. Saya bertanggung jawab. Tidak mau dia, ya, karena merasa bersalah itu. Lah itu beban itu ya, saya bawa sampai sekarang. Ya. Nah coba bayangkan, ya, tahun 97, ya, 96, 97 ya. Ya sampai sekarang itu rasanya anaknya sudah meninggal dunia. Ya. Coba bayangkan, rasa berdosa itu muncul lah. Tapi dari peristiwa itu, ya, saya lebih hati-hati gitu. Ya, kalaupun tersakiti ya wis, saya biarkan saja. Ini adalah bagian dari perjalanan hidup saya. Makanya teman-teman Selasa Wage, jangan bangga ya. Jangan bangga dengan apa itu si pahit lidah gitu. Si pahit lidah itu bisa jadi Anda berucap sekarang langsung kejadian ya, seperti yang saya alami itu 30 menit lah. Tidak ada 30 menitnya. Ya. 30 menit itu ya waktu itu di daerah Pamotan ya, Pamotan Dampit, Malang ya. Nah, itu dia perjalanan ke Turen. 30 menit, tidak sampai, paling 15 menit ya, sampai 15 menitan naik motor. Ya. Ya itu langsung ketabrak. Nah, itulah teman-teman. Makanya saya bisa ngomong semacam ini bukan hanya berdasarkan katanya ya, tapi saya mengalami sendiri. Itu yang apa itu, yang cepat ya. Ada juga yang lambat gitu loh ya. Rasa sakit itu yang lambat ada. Ya, tapi ndak apa, kita ndak bilang gitu loh ya. Kita perlu, karena peristiwa itu ya membekas sampai saat ini ya. Itu ketika saya tersakiti untuk yang kedua kalinya itu ya. Itu saya pasrahkan sama Tuhan ya, sudah Tuhan. Ya, saya fokus bagaimana supaya saya bisa sembuh saja gitu. Loh ya. Apa yang terjadi? 5 tahun ya dihabiskan sama Tuhan. Dihabiskan ya. Yang mencelakai saya ini dihabiskan semua sama Tuhan. Loh ya. Dari peristiwa itu 5 tahun baru kejadian. Nah itu lamanya di situ ya. Kita pasrahkan, sudah mikir ya. Ya, saya sibuk mengalihkan diri gitu loh ya. Mengalihkan rasa sakit itu. Ya. Dengan saya ambil kuliah S2 ya. Nah, itu saya sibukkan dengan hal-hal yang sifatnya positif. Ya. Jadi intinya di situ teman-teman. Ya. Jadi jangan bangga ya. Jangan bangga dengan si pahit lidah. Karena penyesalan Anda ya, itu selamanya. Nah, peristiwa yang saya alami yang pertama itu menyesal sampai sekarang. Nah, itulah dosa yang harus saya tanggung gitu. Gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, tidak ada penyesalan ya. Karena saya tidak mendoakan jelek, saya tidak berpikiran jelek ya, tidak ada penyesalan. Ya lolos biasa. Karena selama 5 tahun itu saya berproses ya untuk melepaskan diri gitu. Saya melepaskan diri ya, saya buat untuk kesibukan ya, saya alihkan itu rasa sakit. Karena itu tadi dari pengalaman pertama ya, itu adalah sebuah pelajaran ya. Jangan sampai muncul emosional, jangan sampai muncul macam-macam ya. Nah demikian, semoga ini bisa menjadi sebuah gambaran ya teman-teman Selasa Wage untuk lebih hati-hati ya di dalam bertindak. Lebih baik kita yang tersakiti, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Ya, silakan kalau ada pertanyaan.
Tulis saja di kolom komentar. Salam rahayu, rahayu, rahayu.